Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan Durusul Lugah kita ya. Katanya sekarang pelajaran yang ke-6 ya. Sebelum kita masuk ke buku ya, pelajaran yang ke-6 dengan pelajaran yang ke-7 itu masih mengenai kata tunjuk ya. Sama seperti pelajaran pertama dan kedua, mengenalkan benda ya sambil menunjuk ya. Kalau pelajaran 1 hadza yaitu dekat, kalau pelajaran 2 zalika jauh. Nah, benda atau orangnya itu laki-laki ya. Pelajaran yang ke-6 dan pelajaran yang ke-7 ini, kalau orang atau bendanya adalah perempuan, sebetulnya sih bukan laki-laki dan perempuan secara beneran ya. Makanya istilahnya itu adalah ya muzakkar dan muannas, menggunakan bentuk isim maf'ul ya, dari tazkir. Zakkara yuzakkiru tazkir, muzakkir ya muzakkar ya. Muannas itu dari ya, ta'nis, annasa yu'annisu ta'nis, muannis muannas ya. Kemudian muzakkar itu apa ya, yang punya zakar ya, dari kata zukuroh ya. Kalau muannas itu dari unusah. Jadi muzakkar itu sebetulnya artinya bukan laki-laki ya, tapi bisa dikatakan muzakkar itu yang dilaki-lakikan ya, karena menggunakan bentuk isim maf'ul, yang dilaki-lakikan. Artinya mungkin yang dianggap laki-laki ya. Bisa jadi laki-laki beneran, bisa jadi memang ya dianggap laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena bahasa Arab itu ya, kata ganti dalam bahasa Arab atau gender dalam bahasa Arab itu cuman ada 2 ya. Berbeda dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kan ada 3 ya, she, he, kemudian it ya. She dengan he itu untuk manusia, it itu untuk ya benda selain manusia. Kalau manusianya laki-laki pakai he, kalau manusianya perempuan pakai she. Semua benda ya masuknya ke it. Nah, bahasa Arab itu enggak. Ya, bahasa Arab tidak memiliki gender netral, tidak, dia cuman punya laki-laki dan perempuan. Maka benda ya itu harus masuk ke salah satu ya, ke muzakkar atau ke muannas. Muzakkar yang dianggap muzakkar, yang dianggap laki-laki, muannas yang dianggap perempuan. Nah, sebetulnya sih permasalahannya bukan ya bukan hazihi dan tilka-nya ya. Pelajaran 6, pelajaran 7 akan kita pelajari adalah hazihi dengan tilka. Pelajaran 1 zalika, pelajaran 1 haza, kemudian pelajaran 2 zalika, pelajaran 6 hazihi, pelajaran 7 itu tilka. Jadi permasalahannya bukan menggunakan kata tunjuk haza, hazihi, zalika, tilka ya. Tapi yang harus dipahami adalah kita harus tahu mana yang dianggap, mana yang muzakkar dan mana yang muannas, mana yang dianggap laki-laki dan mana yang dianggap perempuan. Untuk mempermudahnya ya, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 ya. Yang pertama adalah berakal dan tidak berakal.
ya, berakal dan tidak berakal. Jadi ketika kita melihat ya benda ataupun orang, kita akan ya begitu mendengar sesuatu sebelum menentukan dia hadza ataupun hadzi itu perkara gampang itu terakhir ya. Tapi yang harus pertama kali ya kita pahami itu adalah ini berakal apa enggak, itu yang pertama. Ya, begitu antum mendengar mis'ad, ini berakal apa enggak? Ya. Begitu antum mendengar ya tajir, ini berakal apa enggak? Ya. Begitu antum mendengar muhandisun, berakal apa enggak? Waladun, berakal apa enggak? Maktabun, berakal apa enggak? Maktabatun, berakal apa enggak? Itu dulu ya. Oh, dia berakal. Nah, kalau berakal berarti itu manusia ya. Dan manusia, kemuzakaran dan kemuannasan manusia itu bisa langsung diketahui ya. Bisa langsung diketahui. Nah, dari golongan ya yang berakal ini, ya kita bagi-bagi lagi lah ya, kita pecah-pecah lagi. Yang pertama adalah nama ya, yang pertama itu adalah nama ya. Ada beberapa kategori dari yang berakal ini. Begitu kita mendengar Muhammad, ini kan nama ya. Kemudian waladun bukan nama, kecuali ada orang namanya waladun. Kemudian mudaris itu bukan nama ya. Nah, kemudian jadi pertama kali ya sesuatu yang berakal itu, manusia itu dari segi kosakata itu nama atau bukan nama. Nah, kalau nama kita harus tahu mana yang muzakkar dan mana yang muannas. Nama-nama yang muzakkar apa aja, nama-nama yang muannas itu apa aja, itu harus tahu ya. Biasanya kita untuk nama-nama ini ya kalau sudah kita kenal akrab itu kita nggak bakal ketukar mana yang muzakkar mana yang muannas ya enggak. Seperti misalkan ini kita sedang belajar bahasa Arab ya. Jadi yang dimaksud adalah nama-nama yang lumrah digunakan oleh orang-orang Arab ya, zaman sekarang atau dari zaman setelah kenabian lah ya, zaman setelah Rasul diutus lah ya. Nah, dari segi nama ini misalkan ya, kita harus tahu ketika disebutkan Hamid itu laki-laki atau perempuan. Makanya untuk yang nama ini ya, yang dari kelompok laki-laki yang sering digunakan oleh orang Arab ya, kita harus tahu seperti Muhammadun, Hamidun, terserah apakah bertanwin apa enggak, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Ini semuanya nama laki-laki. Kemudian nama perempuan ya, ada yang pakai tamar butuh, ada yang enggak ya. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Hafsah, silakan sebutkan nama-nama akhwat yang antum tahu gitu ya. Ada misalkan nama-nama akhwat yang tidak ada tak marbutohnya ya, seperti Maryam, Zainab ya, kemudian Da'du itu nama perempuan ya, Su'adu itu nama perempuan, dan seluruh nama perempuan tidak bertanwin ya, kecuali nama perempuannya terdiri dari 3 huruf tengahnya sukun, itu bisa bertanwin bisa enggak. Hindun atau Hindu itu bisa dua-duanya, pilih salah satu ya. Nah, dan yang berbeda dengan bahasa Indonesia adalah di dalam bahasa Arab setahu saya nama itu kalau sudah diperuntukkan untuk perempuan itu enggak dipakai oleh laki-laki. Begitu juga kalau diperuntukkan untuk laki-laki tidak dipakai oleh perempuan. Jadi di dalam bahasa Arab sepemahaman saya tidak ada satu nama untuk 2 gender. Ya, yang namanya Aisyah pasti perempuan, Zainab itu pasti laki-laki, kecuali Zainab Abidin ya. Sorry, itu Zainab Abidin ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada ya. Ada nama yang begitu kita sebutkan, nah ini laki-laki atau perempuan nih gitu ya. Seperti kalau Dewi itu pasti perempuan, tapi kalau Dwi, nah
itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Enggak, Lutfi mah pasti laki-laki. Itu dari Lutfiah itu biasanya. Lutfi doang. Wah, ngaco itu mah ibunya berarti yang ngasih nama ya. Lutfi itu biasanya laki-laki. Kalau ada nama Lutfi paling itu dari Lutfiah kali ya. Nah, ini Lutfi mah dari bahasa Arab. Ya, kita sedang ini bahasa Indonesia. Itu Lutfi dari bahasa Arab. Yang sedang saya bahas itu nama bahasa Indonesia. Ya antum nyimak nggak sih? Aduh, ya. Ini nama-nama yang digunakan dari bahasa Indonesia, ya. Kalau Lutfi itu dari bahasa Arab digunakan oleh orang Indonesia, kemudian perempuan dikasih nama Lutfi, berarti itu ibunya salah, ya, salah ibunya. Harusnya di apa? Karena nama dalam bahasa dari lafaz bahasa Arab itu bisa dilaki-lakikan Hamid, Hamidah gitu ya. Kemudian Aziz, Azizah dan seterusnya ya. Kita sedang berbicara nama-nama dalam bahasa Indonesia. Nama-nama dalam bahasa Indonesia sebagian ada yang digunakan oleh laki-laki, digunakan oleh perempuan. Dwi, Eka ya. Kemudian Yani ya. Yani itu saya punya murid yang namanya Yani laki-laki ya. Teman saya juga ada perempuan namanya Yani ya. Jadi memang di dalam bahasa Indonesia ada seperti itu, tapi setahu saya di dalam bahasa Arab itu tidak ada. Nah makanya ya ketika tahu ini dari kelompok nama ya, hadza saya ji'uka Muhammadun, oh berarti yang akan datang itu laki-laki gitu ya. Nah, ahunaka Hamidah, oh berarti dia nanyain perempuan. Jadi nggak bakal tertukar ya. Hadhihi Hamidah, ini adalah Hamidah ya. Walaupun Haza Usama, jangan terbayang perempuan ya. Haza Usama, oh kan ada tak marbutohnya, ya berarti dia perempuan enggak ya. Karena Usama itu dari di sononya itu digunakan untuk ya untuk laki-laki. Ya walaupun Usama sebetulnya artinya adalah singa ya, diambil dari nama hewan ya. Alamul jinsi namanya ya. Nah, Maisarah itu sebetulnya nama laki-laki ya, bukan nama perempuan ya. Nah, cuman memang jadi nama laki-laki itu ada yang pakai tamar butuh, ada yang enggak. Nama perempuan juga ada yang pakai tamar butuh, ada yang enggak. Tapi peruntukannya jelas, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kalau kita sudah bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, maka kata tunjuknya juga gampang. Oh ini laki-laki pakai hadza, zalika. Oh ini nama-nama perempuan pakai hadhihi, pakai tilka. Kayak itu dari nama ya. Kemudian ya dari kelompok yang berakal berikutnya itu adalah profesi. Ya, adalah profesi. Seperti misalkan mudaris ya, itu profesi bukan nama orang. Nah, dan ketika kita ya melihat seseorang yang berprofesi sebagai guru misalkan, kelihatan lah istilahnya itu kita lagi setting obrolannya misalkan di sekolah gitu ya. Kemudian kita katakan mudaris ya. Ketika kita ngelihat ya ada seseorang pakai jilbab ya, pakai cadar, pakai kacamata, cantik pastinya ya. Oh berarti ini mudarisah ya. Karena ini kan manusia ya. Jadi dari sosoknya itu langsung kelihatan. Kemudian kita masuk ke pasar, ada seseorang lagi jualan, kita akan langsung mengatakan tajir ya, pedagang. Jadi untuk profesi ya, untuk profesi kita ngelihat sosoknya bisa langsung tahu dia ini laki-laki atau perempuan ya, karena dari segi cara berpakaian ya, tampang ya. Paling pakai jilbab, ada jenggotnya itu pasti nggak bakal tertukar. Ya, oh pakai jenggot kemudian dia pakai baju putih ada stetoskop, maka kita akan mengatakan tobib, ya tanpa tak marbutoh. Nah makanya untuk profesi ya kita harus tahu dulu ini profesinya apa. Oh dokter, kemudian oh perempuan, tambahkan tak marbutoh. Nah, jadi untuk profesi ya, kemuzakaran dan kemuannasannya bisa dibentuk sendiri setelah kita tahu nama profesinya apa. Oh dia nama profesinya misalkan ya supir ya, sa'iq ya, supir itu sa'iqun ya, isim fa'il dari sako ya, suku sa'iq ya. Supirnya perempuan, tambahkan tak marbutoh, sa'iqah ya. Hadhihi sa'iqati, ini adalah supir saya ya. Hadhihi sa'iqati, ini adalah supir saya. Oh, ada taknya sa'iqati, berarti perempuan ya, makanya dia pakainya hadhihi ya. Jadi untuk profesi
Ya, kalau yakin perempuan pakai ta marbutoh, kalau laki-laki tidak pakai ta marbutoh, maknanya sama. Ya. Antara mudarisun dengan mudarisatun artinya sama, yaitu guru. Yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan, yang ada ta marbutohnya perempuan. Begitu melihat ada yang pakai jilbab, maka tambahin ta marbutoh mudarisah. Begitu mendengar mudarisah ada ta marbutohnya, maka harus terbayang ya seorang guru perempuan pakai jilbab, pakai kacamata, pakai cadar. Cantik banget ya. Gitu ya. Kemudian ya setelah selain itu nama dan profesi adalah misalkan seperti selain dari nama dan profesi ya seperti isim-isim nakiroh yang lain ya yang menunjukkan yang berakal. Isim-isim nakiroh yang lain yang menunjukkan berakal ya seperti misalkan ibnun ya waladun gitu ya. Kemudian juga tapi sisanya sih sepertinya untuk yang untuk yang muzakkar yang manusia ini yang berakal ini kemuzakaran dan kemuannasannya itu bisa dikiaskan. Artinya kalau kita yakin muannas tambahkan ta marbutah. Ya, ibnun ya bisa jadi ibnatun ya enggak. Cuman walidun walidah ya. Kemudian abun, nah itu abun bagaimana? Abun ismul jins anak isim jenis ya. Abun kalau perempuan jadi mana? Jadi abatun? Enggak ya, ada umun ya. Nah, kalau amun ammatun, gitu ya. Kholun kholatun ya. Nah, itu gampang ya kalau untuk yang manusia itu gampang. Sekarang kita ke selain manusia ya, ke benda ya. Nah, untuk benda ini memang ya kita tidak bisa untuk menentukan apakah benda ini laki-laki atau perempuan ya. Ini ya tidak bisa dilihat dari bentuknya, dari sosoknya ya. Misalkan sini ada alat di sini yang nggak tahu ini apaan, saya juga nggak tahu ya. Nah, ini dari benda seperti ini kita tidak bisa mengatakan dia ini laki-laki atau perempuan ya. Kenapa? Tidak ada alat organ, tidak ada organnya. Sosoknya juga nggak kelihatan ya. Kalau orang kan kelihatan, pakai jilbab perempuan, pakai jenggot laki-laki. Tapi kalau benda nggak. Atau misalkan seperti ya ini nggak kelihatan. Terus sedangkan bahasa Arab itu tidak punya it, ya. Bahasa Arab itu tidak punya it. Berarti si ini benda seperti ini harus masuk ke muzakkar atau ke muannas, ya. Apakah pakai haza atau pakai hazihi? Ini gimana cara nentuinnya? Dia harus tahu dulu ini gendernya kemana. Ya, bagaimana cara mengetahui gender yang tidak berakal? Pertama aturan yang mainstream dulu, aturan yang standar dulu. Dilihat dari kosakatanya, ya. Dilihat dari kosakatanya. Orang Arab memberi nama benda ini dengan lafadz seperti apa? Ya, kalau misalkan ya. Seperti misalkan ini ya HP nih ya, HP yang saya pakai ngajar ini nih, nah ya. Oke, kita tahunya bahasa Indonesianya adalah HP ya, singkatan dari handphone. Kita tidak tahu bahasa Arabnya apa. Kita tanya ke orang Arab, ya. Kita tunjukin atau kita baca-baca buku. Oh, ternyata HP itu bahasa Arabnya adalah jawalun. Tidak ada ta marbutohnya. Jawalun tidak ada ta marbutohnya. Oh, berarti kalau tidak ada ta marbutohnya hukumi laki-laki, berarti pakai haza, pakai zalika. Ya, kemudian ya ada sebuah tas, orang Arab mengatakan haqibatun atau al-haqibatu. Oh, ada ta marbutohnya, berarti hukumi perempuan. Jadi peraturan ya mainstream atau peraturan umum untuk benda adalah berdasarkan nama atau lafaz dari benda tersebut, lafaz Arab dari benda tersebut. Rumah baitun tidak ada ta marbutohnya, berarti laki-laki. Masjid masjidun tidak ada ta marbutohnya, berarti laki-laki. Sekolah madrasatun ada ta marbutohnya, berarti perempuan. Ya. Kampus jami'atun ada ta marbutohnya, berarti perempuan. Kalau sudah tahu ini laki-laki, sudah tahu ini perempuan, maka akan tahu mana yang pakai hadza zalika dan mana yang pakai zalika hadhihi tilka ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalahnya adalah
ya di dalam untuk benda, ada benda yang ya pengecualian dari kaidah yang umum tadi. Kaidah yang umum adalah kalau lafadz benda tersebut ada tak marbutohnya berarti perempuan, kalau lafadz benda tersebut tidak ada tak marbutohnya berarti laki-laki. Nah, ada yang di luar dari kaidah yang umum tadi, yaitu ada beberapa benda yang tidak ada tak marbutohnya tapi tidak ada tak marbutohnya tapi dianggap perempuan. Tidak ada tak marbutohnya tapi perempuan. Kalau ngikutin kaidah umum, tidak ada tak marbutohnya kan laki-laki. Nah, ini pengecualian. Tidak ada tak marbutohnya tapi dianggap perempuan, atau muannas tanpa tak marbutoh. Kalau madrasah, jamiah, sayyaroh, sa'ah, hakibah itu ada tak marbutohnya, kita langsung tahu itu adalah perempuan. Ya, tapi ada yang muannas tanpa tak marbutoh atau tidak ada tak marbutohnya tapi dianggap muannas. Narun, nafsun, yadun, ainun, rijlun, ya kidrun. Ini semuanya ya perempuan walaupun tidak ada tak marbutohnya. Nah, ya. Untuk yang seperti ini gimana nih cara mengetahuinya? Karena dia samar antara masjidun dengan darun, ya. Itu sama-sama tidak ada tak marbutohnya, tapi yang satu muzakkar, yang satu muannas. Ya. Antara istilahnya itu antara roksun misalkan dengan ainun tidak ada tak marbutohnya, tapi yang satu muzakkar yang satu muannas. Cara mengetahuinya bagaimana? Nah, ya, untuk yang keluar dari aturan umum yaitu yang perempuan tanpa tak marbutoh, ini mau nggak mau harus dihafal. Ya, muannas tanpa tak marbutoh itu harus dihafal, kumpulkan dari sekarang. Ya, muannas tanpa tak marbutoh itu harus dihafal. Makanya sampai para ulama itu membuat mengkhususkan satu kitab, menulis kitab-kitab khusus mengenai al-muzakkar wal muannas, ya. Seperti misalkan Al-Imam Al-Anbari dan seterusnya itu membuat satu kitab khusus mengenai al-muzakkar wal muannas. Kemudian atau yang paling simpel adalah ada kamus yang khusus Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Muzakkar wal Muannas. Nah, itu di situ disebutkan tuh dan kemudzakaran dan kemuannasan beberapa item, beberapa benda itu kadang memang diperselisihkan. Ada yang disepakati dia muannas walaupun tanpa tak marbutoh, dan ada yang masih diperselisihkan. Ulama ini mengatakan dia muzakkar, ulama ini mengatakan dia muannas. Silakan dicari Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Muzakkar wal Muannas, kalau menurut saya itu sudah cukup lah. Nah, kemudian untuk yang benda juga walaupun ada benda yang sekilas mirip yang hanya beda tak marbutoh, seperti misalkan maktabun dengan maktabatun, ini kan mirip nih, maktabun maktabatun, maktabatun. Yang satu ada tak marbutohnya, yang satu enggak ada. Apakah esensinya sama? Beda. Kalau benda itu berbeda, artinya ketika kita menghafalkan benda-benda, kemudian benda tersebut tidak ada tak marbutohnya, maka jangan ditambahkan. Masjid itu tidak ada tak marbutohnya, jangan ditambahkan tak marbutoh menjadi masjidah. Masjid itu kan masjid, kemudian antum tambahkan tak marbutoh masjidah, masjid khusus untuk perempuan, nggak ada. Masjid masjid aja. Madrasah ada tak marbutohnya, kemudian ini sekolah laki-laki, antum hilangkan tak marbutohnya menjadi madrasun, nggak bisa. Kalau manusia itu bisa, mudarrisun, mudarrisatun artinya sama, yaitu guru. Tapi kalau masjid nggak bisa. Masjid masjid, tidak boleh dijadikan masjidah. Madrasah madrasah, tidak boleh dijadikan jadi madros. Nah, tapi itu ada tuh maktab dan maktabah. Nah, memang maktabah ada, dua-duanya eksis, tapi esensinya berbeda. Maktab diterjemahkan meja atau kantor, maktabah diterjemahkannya perpustakaan. Kantor dengan perpustakaan itu kan berbeda. Beda dengan mudarrisun, mudarrisatun, sama-sama guru. Gitu. Jadi untuk benda, walaupun lafadznya sama, yang satu ada tak marbutoh, yang satu enggak, itu esensinya berbeda. Apalagi yang lafadznya cuma satu. Madros madros aja, antum belum pernah mendengar madros yang artinya sekolah, nggak bakal ada, karena yang artinya sekolah itu madrasah. Nah, kalau sudah bisa membedakan mana yang berakal yang muzakkar, mana yang berakal yang muannas,
kemudian mana yang tidak berakal yang muzakkar dan mana yang tidak berakal yang muannas, maka gampang ya. Kalau yang muannas ya pakein ya haza zalika, kalau yang muannas pakein hazihi tilka, kalau yang muzakkar pakein haza dan zalika. Mau yang manapun sama, karena kita sekarang yang dipelajari masih bentuknya tunggal. Tapi kalau sudah, karena kan ya kata kita masih tunggal, jadi ya berakal dan tidak berakal itu disamakan ya. Berakal apa istilahnya itu apa yang tunggal baik yang berakal ataupun tidak berakal ya. Tunggal berakal ataupun tidak berakal dekat pakai haza ya. Tunggal berakal dan tidak berakal jauh pakai zalika ya. Kemudian tunggal berakal ataupun tidak berakal ya. Kemudian apa istilahnya itu jauh ya pakai tilka, dekat pakai hadhihi kalau misalkan perempuan. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya ya. Kita mengenalkan hadhihi di sini masih gampang ya. Coba baca Mas Monto. Ya. Bismillah. Ad-darsus sadisu. Hadhihi ini. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Terus. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Oke, lihat di sini ya. Lihat di sini. Jalisun dengan waqifatun ya, jalisun dengan waqifatun. Ini ngikutin ke ibnun. Ibnun laki-laki berarti jalisun. Bintun perempuan berarti waqifatun. Berarti kalau ya yang duduknya adalah bintu, berarti ya bintu Yasirin, yang sekarang kita tuker lah ya. Bintu Ibnu Hamidin waqifun wa bintu Yasirin jalisatun ya. Nah, ini ya jalisun dengan waqifun yang bentuknya bentuk isim fa'il, jalis, maka muzakkar dan muannasnya ya bisa kita tambahkan. Kalau dia perempuan tambahkan ta marbuthah. Kalau dia laki-laki hilangkan ta marbuthah karena ini masuk ke dalam kategori berakal. Terus man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi, ini saudara perempuannya insinyur. Terus ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? La hiya tabibatun. Kayak lihat di sini aidon ya. Aidon sebetulnya ya bisa di tengah seperti ini, bisa juga di ujung. Ahia muhandisatun aidon, ahia aidon muhandisatun sama aja. Terus la hiya tabibatun, bukan dia seorang dokter. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya kepala sekolah. Terus ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun. Mikwatun, ini sebuah setrika. Terus liman hadhihi, punya siapa ini? Hadhihi li Khalidin, ini punyanya Khalid. Nah, sebetulnya kalau di buku yang cetakannya ini PDF-nya memang kurang bagus ya, tapi kalau di buku cetaknya itu ada gambar telur ya. Oh, telur ya. Ada telur dia ya. Hadhihinya hadhihi kemana nih? Apakah ke setrika? Enggak sebetulnya ya. Kalau di dia ke telurnya sebiji berarti baidotun. Ya. Liman hadhihi maksudnya adalah hadhihinya ke sambil nunjuk ke ya telur. Ke telur, iya. Sebuah telur ya. Baidotun itu telur ya. Makanya ada peribahasa baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik dari ayam esok hari. Terus sepeda sekarang. Ada rojatu Anasin hadhihi, apakah ini sepedanya Anas? Nah, bisa juga ahadhihi darajatu Anasin, bisa tinggal pilih yang mana yang gampang untuk diucapkan. Kalau saya tentu saja lebih gampang mengatakan ahadhihi darajatu Anasin. Kenapa di sini dibalik? Ya, ingin ngasih tahu ya ke pembelajar kalau dibelak-balik pun boleh.
hadhihi darajatu Anasin, ad-darajatu Anasin hadhihi, dua-duanya boleh. Terus La hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Bukan, ini sepedanya Ammar. Ini baru itu Ustaz. terus Wa darajatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas lama. terus panjang ini cepetan. Nah, hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Ini jamnya Ammar dan dia Jamnya Ali. ini jamnya Ali dan dia baru sekali. Bagus, terus Bagus sekali. nah, Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil qadri. Kidri. Al mil'aqatu fil qidri. Qadri mau rukun iman, qada dan Qidri. qadar. Ya, tulisannya sama sih memang ya. Iya. Tulisannya sama persis tapi harokatnya berbeda. Beda harokat, beda artinya. Kalau qadrun ya al-qadru ya wal imanu ya, beriman kepada qada dan qadar ya. Nah, ini kalau ini kid bukan kode. Terus Ini sendok dan ini priok Ustaz ya, priok. enggak, itu kayak Apa? panci. Panci, pancinya beda Iya. ya. Ya beda lah kalau gambarnya zaman sekarang pancinya beda lagi. Antum terus cara mengetahui ini panci dari mana? Priok. Ya, buka Google buka Google kemudian bagian image, kemudian antum ketik di situ al-kidru, nanti akan muncul panci ya. Terus Berarti ini sendok dan ini panci. Sendok itu di dalam panci. bagus. Nah, lihat di sini nih ya. Mil'aqatun benda, ada tak marbutohnya, pakai hadhihi. Kidrun benda, tidak ada tak marbutohnya, tapi pakai hadhihi juga. Nah, ini kan berarti keluar aturan ya enggak? Ya, si kidrun ini keluar dari aturan yang utama, yaitu kalau tidak ada tak marbutohnya laki-laki, kalau ada tak marbutohnya perempuan, dia tidak ada tak marbutohnya tapi pakai hadhihi, berarti kidrun ini perempuan. Keluar dari aturan yang simpel, yang sederhana tadi, yang utama ya. Nah, terus gimana? Ini dihafal. Jadi yang harus antum hafal itu bukan ya masjidun muzakkar, baitun muzakkar, qolamun muzakkar, enggak usah. Ya. Habis memori kepala antum nanti, ya, memori otak antum habis. Antum hanya menghafal semacam kidrun ini. Tidak ada tak marbutohnya, tapi mu'anas itu yang harus dihafal. Bikin satu kamus khusus, yaitu mu'anas tanpa tak marbutoh. Bikin ya. Cari buku kecil seukuran saku ya, biar bisa dibawa kemana-mana. Kasih judul di situ, mu'anas tanpa tak marbutoh. Masukin yang pertama, ini karena baru muncul pertama ya. Kidrun panci, masukin ke situ. Nanti akan muncul, nanti akan semakin banyak. Berarti kalau di luar kamus yang antum tulis, ya itu berarti muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Yang masuk ke dalam yang antum masukin ke kamus khusus, berarti itu muannas ya. Makanya mulai dari sekarang bikin satu catatan khusus, yaitu muzakkar tanpa tak marbutoh. Kumpulkan ya, seluruhnya ini nggak ada tak marbutohnya semua ini ya, tapi dia muannas. Tidak ada tak marbutoh semuanya tapi dia muannas. Ini yang harus dikumpulkan, ini yang harus dihafal. Nggak usah menghafalkan masjidun muzakkar, baitun muzakkar, nggak usah. Kenapa? Itu pakai aturan umum. Tanpa tak marbutoh berarti muzakkar. Nah, ini yang di luar aturan umum tanpa tak marbutoh tapi dianggap muannas, itu yang harus dicatat. Ya. Terus Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapinya seorang petani. sapi petani. Petaninya sebetulnya tertentu ya karena ada alif lamnya. Artinya ketika saya mengatakan baqaratul fallahi, lawan bicara saya tahu ya si petaninya itu yang mana karena dia pakai alif lam. Ya kalau misalkan sapi seorang petani, lawan bicara berarti nggak tahu petaninya yang mana, berarti sebetulnya itu petaninya tanpa alif lam ya, baqaratul fallahin ya. Cuma di situ ada alif lamnya, berarti asumsinya adalah ya saya dengan lawan bicara kenal dengan si petaninya. Terus Hada anfun wa hada famun. Terus Ini hidung dan ini mulut. Terus Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Terus atuh cepetan.
wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Nah, lihat di sini ya, berarti kita sudah muncul 5 ya, tulis di kamus khusus punya antum. Udah 5 berarti. 5 yang muannas tanpa tak marbutoh. Tadi kidrun, kemudian udhunun, ainun, yadun, rijlun. Ya. Ya, untuk yang 4 ini, udhunun, ainun, yadun, rijlun, ini memang ya ada semacam kaidahnya lah ya. Anggota tubuh yang sepasang itu dianggap muannas. Ya, tapi kalau kidrun ya dari sananya muannas, ya udah kita hafalkan muannas aja. Matahari misalkan syamsun itu dianggap muannas. Alasannya apa? Enggak ada alasan. Dari sananya muannas, ya udah kita hafal muannas. Yang jelas antum masukin ke buku ya, muannas tanpa tak marbuto sudah dapat 5 nih ya. Kidrun, udhunun, ya, ainun, kemudian yadun, rijlun. Nanti akan bertambah. Ya, berikutnya. Tamarinu. Latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini masjid dan ini sekolah. Terus. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtu Abbasin, ini saudara perempuannya si Abbas. Hada dikun wa hadhihi dajjajatun. Daja bukan daja. Oh, daja. Hada dikun wa hadhihi dajjajatun. Ini ayam jago dan ini ayam betina. Terus. Hada benul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Ini anak laki-lakinya kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru. Hada ummu Yasirin. Hadihi ummu Yasirin. Ini ibunya Yasir. Ibnu Qidrin. Masa Ibnu Qidrin anak panci, gimana sih? Di zoom dong. Qidrul lahmi. Nah, gitu. Di mana panci daging itu ada? Iya, di mana panci daging tersebut? Ia fi thalajati, ia di dalam kulkas. Oh, ya hiyanya ke Kidrun ya. Terus. Bukan Kidrun. Ya, salah dal dengan rohnya artinya bisa jauh. Kidrun itu monkey ya. Hada babun wa hadhihi nafidatun. Ini pintu dan ini jendela. Bagus ya. Sekarang lihat di sini tamarinu mahadza wa mahadhihi ya. Mana yang pakai hadza dan mana yang pakai hadhihi untuk benda-benda berikut ini. Ya tergantung ya. Antum yang ini seakan-akan ya kapan menggunakan mahadza, kapan menggunakan mahadhi, karena saya pernah nanya khusus ke Dr. Budiansah ya. Kalau pertanyaannya dari seorang guru ke muridnya, guru kan pasti sudah tahu ya kalau benda ini adalah muzakkar, dia akan bertanya mahadza ya. Yang ingin dites oleh si guru, mahadza itu adalah nama dari benda tersebut, bukan gendernya. Kenapa? Karena dari pertanyaan mahadza sudah jelas gendernya laki-laki. Kalau guru mengatakan mahadhihi berarti gendernya perempuan, murid tinggal menjawab apa nama dari benda yang ditunjuk oleh si guru ini. Sampai sini paham ya? Nah sekarang bagaimana kalau ya pertanyaan ini berasal bukan dari guru tapi dari murid ke gurunya. Murid ingin tahu benda ini tuh apa. Apakah dia pakai mahadza atau mahadhi? Karena dia tidak bisa ya, ada suatu benda yang baru misalkan. Nah murid ini nggak tahu benda ini tuh apa. Jangankan untuk menentukan dia ini laki-laki perempuan, muzakkar dan muannas, hadza hadhi, nama bendanya aja dia nggak tahu. Sedangkan ya benda seperti yang saya sampaikan tadi, benda yang tidak berakal, kemuzakkaran dan kemuannasannya tergantung dari bahasa Arab, lafadz bahasa Arabnya apa. Bagaimana kita bisa menentukan benda ini itu muzakkar dan muannas kalau bahasa Arabnya aja kita nggak tahu, ya? Ternyata ini misalkan kolamun. Nah, ketika guru mengatakan kolamun, ya, oh murid langsung tahu kolamun tidak ada tamar butonya berarti muzakkar, ya. Nah. Ini pernah saya tanyakan ke Dr. Budiansah, gimana kita tahu kalau dia itu muzakkar dan muannas? Nama bendanya aja kita nggak tahu. Kemudian beliau mengatakan apa? Nah kalau pertanyaannya seperti itu dari murid ke guru, maka semuanya pukul rata pakai mahadza. Ya, semuanya pakainya laki-laki semua. Walaupun nanti guru ya akan menyebutkannya itu misalkan dengan menggunakan perempuan. Seperti misalkan ya kacamata ini nih ya. Nah,
Orang yang tidak tahu bahasa Arabnya kacamata, dia akan bertanya, ya, jangan pusing mikirin mahadza atau mahadhi. Ini mahadza atau mahadhi ya. Nah kenapa? Antum kan nggak tahu bahasa Arabnya apa. Antum tanyanya berarti pakainya mahadza aja. Ya Syekh mahadza, misalkan sambil nunjuk ke kacamata. Ya Syekh mahadza. Syekh tahu kalau kacamata itu bahasa Arabnya adalah nazaratun. Nazaratun ya kacamata. Ada tamar butonya. Syekh akan mengatakan tilka nazaratun, itu adalah kacamata. Ya. Murid nanyanya mahadza, tapi guru menjawabnya ya tilka nazaratun, maka dari situ murid harusnya langsung nangkep. Oh, berarti kacamata bahasa Arabnya adalah nazaratun, kacamata berarti muannas perempuan. Ya. Nah, ini pertanyaan ini dari mana nih? Mahadza mahadhihi, ini pertanyaan ya dari ya guru, dari murid ke gurunya. Ya, murid harus tahu mana yang mahadza, mana yang mahadhihi ya. Sebetulnya itu yang ingin dites ya. Tapi di sini muridnya cuma satu sih, biasanya suka ada 2 orang ya. Maka oke lah ya, saya ganti ya menjadi saya yang nanyanya, kemudian Mas Manto yang jawabnya. Siap. Jadi kemuzakaran dan kemuanasannya sudah langsung dengerin dulu. Kalau misalkan saya mengatakan mahadza, oh berarti bendanya pasti laki-laki karena Ustadz nanyanya mahadza. Kalau saya menggunakan mahadhi, oh berarti bendanya perempuan. Tinggal cari nama bendanya, gampang ya. Nah kalau sesama murid kan seru tuh ya, nanyanya aja salah gimana jawabannya ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita ke pulpen dulu ya. Mahadza, hada qalamun. Berikutnya sendok. Mahadhihi, hadihi mil'aqatun. buku. Mahadza, hada kitabun. kemeja. Mahadza, hada maktabun. kemeja. Kemeja. Lihat gambarnya. Hada qamisun. Nah, sekarang rumah. Mahadza, hada baitun. jam. Mahadhihi, hadihi sa'atun. mobil. Mahadhihi, hadihi sayyaratun. pintu. Mahadza, hada babun. kaki. Mahadhihi, hadihi rijlun. sepeda. Mahadhihi, hadihi darajatun. sekarang tangan. Mahadhihi, hadihi yadun. oke, berikutnya mata. Mahadhihi, hadihi ainun. hidung. Mahadza, hada anfun. oke, sekarang sekarang ya mulut. Mahadza, hada famun. sekarang jenggot. Mahadhihi, hadihi lihyatun. nah, jenggot memang gak ada di buku ya. Sekarang Dipakan. ya panci ya. Mahadhihi, hadihi kidrun. nah, sekarang setrika. Mahadhihi, hadihi mikwatun. nah, sekarang kursi. Mahadza, hada kursiyun. sekarang kulkas. Mahadhihi, hadihi thallajatun. kunci. Mahadza, hada miftahun. masjid. Mahadza, hada masjidun. bintang. Mahadza, hada najmun. kayak gitu ya. Kalau sama murid lagi bingung dia. Nanyanya aja dia ada apa hadhihi ya. Oke, berikutnya langsung baca. Iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala girorihi. Oh, ya. Bacalah contoh dan susunlah kalimat-kalimat di sebelahnya. Ya. Giror itu sebelah ya. Sebelah. Ya, contohnya di situ ya. Muhammadun talibun, Aminatu talibatun ya. Nah, talib dengan talibah ketika ditambahkan tak marbutoh dengan tak marbutoh ataupun tak marbutoh artinya sama ya. Jadi memang ada yang ya ini sebetulnya kata sifat ya, karena memang isim fa'il, kemudian isim maf'ul, sifat musyabah itu memang termasuk kategori isim-isim sifat ya. Nah, sifat itu ada yang muzakkar, ada yang muannas ya, dengan tak marbutoh ataupun tak marbutoh, dan maknanya esensinya tetap sama ya. Tolibun dengan tolibatun sama-sama mahasiswa ya. Oke, sekarang baca nomor 2. Hamidun tabibun, Fatimatu tabibatun, huwa muslimun, hiya muslimatun, al-babu muglaqun, an-nafidatu muglaqatun, al-mindilu
wasikhun. Al yadu wasikhatun. Pendek wa-nya. Al yadu wasikhatun. Bukan wasiha, wasikha. Oh, Masya Allah ya. Al yadu wasikhatun. Terus Hasyayu harun. Al qahwatu haratun. terus Al masjidu ba'idun. Al madrasatu ba'idatun. sebetulnya har tuh rohnya ada tasdidnya ya. Iya, Jadi bukan harun. Harun bukan Harun. Harun itu. Ada r-nya Iya. karena itu rohnya bertasdid Tasdid. ya. Jadi nanti takutnya nanti ada peserta yang nyangka Harun. Jadi rohnya tanpa Harun. tasdid padahal dia ada tasdidnya. Tekan dikit ya. Karena dia dari kata haroroh ya. Min syiddatil haroroh ya. Terus berikutnya nomor 8. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Bagus. Terus Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. bagus. Berikutnya langsung. Sahihil jumalal atiyata. Ini satu ya. Udah. Haqibatu man hada. Nah, ini salah yang betul. Haqibatu man hadhihi. Bagus. Al-ghurfatu maftuhun yang betul. Al-ghurfatu maftuhatun. Hadza sayyaratu tabibi yang betul. Hadhihi sayyaratu tabibi. Nah, ya berarti ya yang dianggap adalah si mudofnya. Iya, mudhafnya. Bukan si mudof ilaihnya. Ya. Bagus, berikutnya. Hada miftahus sayyarati. Itu yang betulnya, Ustaz. Ya, bagus, benar. Ya, hadhihi miftahu sayyarati salah, yang betulnya adalah hadza. Terakhir, aina sayyaratu huwa fi syari'i yang betul. Hiya fi syari'i. Nah, jadi huwanya diganti dengan hiya ya. Bagus, berikutnya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah bersama syakal di akhir kata. Hadihi hada li Muhammadin wa dalika li Hamidin. Nah, ya ini kalau nggak hati-hati ya, ada sebagian peserta biasanya umahat ya, aku umahat ya. Dia hazal Muhammad ya, bukan ya, atau haza itu bukan alif lam, itu lam. Dan lamnya itu adalah huruf jar. Ya, berarti huruf jar yang sudah muncul itu 5 di pelajaran 4 udah muncul. Sekarang di pelajaran 6 juga ada. Di pelajaran 4 huruf jarnya itu adalah fi alamin ila. Sekarang ada huruf jar yang berikutnya yaitu lam ya. Huruf jar yang terdiri bukan hanya huruf jar ya. Huruf-huruf yang lainnya, huruf ma'ani yang lainnya, huruf jar, huruf atop dan seterusnya yang terdiri dari satu huruf hijaiyah, dia tidak dikasih spasi dengan kata yang di depannya. Ba, kemudian kaf, kemudian lam yang ini di sini dia tidak dikasih spasi. Makanya li dengan Muhammad tulisannya jadi seperti itu tuh, karena lam dengan Muhammad nggak boleh dikasih spasi, dia nempel langsung. Nah, kalau matanya nggak hati-hati dia akan membacanya hazal Muhammad. Al-Muhammad, bukan, karena nama orang itu tidak ditambahkan alif lam. Aturannya adalah seluruh nama orang jangan dikasih alif lam. Tapi ada nama orang yang ada alif lamnya, itu agak tinggi pelajarannya ya. Alif lamnya zaidah di situ belum dipelajari. Untuk sekarang asumsikan seluruh nama orang jangan dikasih alif lam, maka Al-Muhammad ya, kemudian Al-Khalid sebagai nama orang itu enggak ada. Ya, Muhammadun Khalidun. Ketika di situ adalah berarti itu adalah huruf jar li Muhammadin li Khalidin. Berikutnya nomor 2. Liman hadhihi li Yasirin. Oh, berikutnya. Sama artinya enggak? Sama artinya kan? Yang nomor 1 dulu. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini kepunyaannya Muhammad, ini kepunyaannya Hamid. Liman hadhihi li Yasirin. Kepunyaan siapa ini? Ini punyanya Yasir. Nah, sekarang kita lihat di nomor 1 ini kan ya hadza li Muhammadin, ini milik Hamid dan itu ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Kemudian yang nomor 2 milik siapa ini milik Yasir. Ini itunya menuju ke mana? Nggak disebutkan di sini.
Ya, ini bahasa tulisan. Kalau kita cuma baca seperti ini nggak disebut. Nanti akan diperjelas di pelajaran 8 ya. Tapi kalau di bahasa bukan bahasa tulisan tapi di bahasa real ya, diucapkan ya, dipraktekkan, maka ketika saya mengatakan hadzali Muhammadin, mau tidak mau telunjuk saya harus menunjukkan ke sebuah benda yang dekat. Karena kalau begini kemudian saya mengatakan ya hadzali Muhammadin tapi tangan saya tidak memberikan isyarat menunjuk, maka saya nggak waras ya, nggak benar ya. Makanya disebutnya kata tunjuk. Kenapa? Karena ada isyarat baik dengan telunjuk ya, ini itu ataupun mungkin dengan mata gitu ya, tuh gitu ya. Nah, harus ada benda yang ditunjuk ya. Kemana ini? Nunjuk ke sebuah benda ya. Ini misalkan ya, sambil pegang, ini milik Mas Manto, ini milik Mas Manto ya, kelihatan bendanya ya. Nah, ketika ini milik Mas Manto dijadikan tulisan, dikirim ke orang lain nggak paham ininya kemana, benda yang ditunjuknya tidak terlihat. Kalau ini kan kelihatan, ini milik Mas Manto. Nah, kalau nama bendanya disebutkan bagaimana? Tisu ini milik Mas Manto ya. Cuman saya hilangkan kata tisunya menjadi ini milik Mas Manto. Kalau saya munculkan nama benda yang ditunjuknya, tisu ini milik Mas Manto. Nah, tisu ini pelajaran 8 nanti. Nah, di sini ya dihilangkan dulu benda yang ditunjuknya ya. Nah, kalau dalam bahasa tulisan menghilangkan benda yang ditunjuk itu memang bisa disalah tafsirkan. Ya, tapi kalau dalam bahasa lisan langsung mau tidak mau harus ada benda yang ditunjuk, karena kalau mengucapkan ini itu tanpa menunjuk suatu benda nggak waras orangnya ya. Ini punya saya, nggak nunjuk kemanapun, ini nggak benar ya. Nah, permasalahannya adalah di Al-Quran dan di hadis yang sering kita baca banyak sekali bertaburan kata tunjuk dan kita tidak tahu ininya nunjuk kemana, itunya nunjuk kemana, ya enggak. Nah, disitulah ulama tafsir yang akan menjelaskan ya. Oh, hadza huda, ini adalah petunjuk, ininya kemana? Ke Al-Quran kah? Ke Rasulullah kah? Ya, nah ulama tafsir itu yang menentukan. Kita nggak bisa sembarangan nentuin kalau urusannya sudah Al-Quran dan hadis ya. Agus, berikutnya nomor 3. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, lihat di sini yang menarik ini. Alhamdulillahi ya. Semua orang akan menambahkan kata segala. Dapat dari mana? Karena alif lam yang ada di situ adalah disebutnya alif lam listighraq. Jadi tidak berbeda dengan misalkan ya, al-Ka'batu lillahi. Ka'bah tersebut milik Allah. Gak ada orang yang menerjemahkan segala Ka'bah. Ya, kenapa? Karena Ka'bah cuma satu ya. Ka'bah tersebut. Tapi kalau di sini alhamdulillahi, segala puji ya milik Allah atau bagi Allah. Kenapa? Ini yang disebut dengan alif lam listighraq. Artinya seluruh pujian, segala pujian mutlak milik Allah. Nah, macam-macam alif lam itu dipelajarinya di tingkat yang sangat-sangat lanjut ya, di alfiyah nanti macam-macam alif lam. Nah, di situ masuknya ke dalam alif lam mu'arifah. Alif lam mu'arifah itu jenisnya banyak-banyak, di antaranya alif lam istighraqiyah. Berikutnya, lillahil masyriqu wal maghribu, milik Allah timur dan barat. Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu sebetulnya itu dibalik ya. Kalau yang nomor 3 alhamdulillahi, kalau yang nomor 4 lillahi al masyriqu wal maghribu. Boleh tidak dibalik? Lillahil hamdu al masyriqu wal maghribu lillahi, bisa ya. Kalau kita kan alhamdulillah. Nah, kalau di takbiran walillahil ham, ya enggak? Walillahi alhamdu, cuman kita membacanya disatuin walillahil ham. Hil walillahil hamdu, bukan walillah ilham. Si ilham disebut-sebut bukan ya, tapi walillahil hamdu dibalik. Nah, kalau di sini alhamdulillah. Kemudian lillahil masyriqu wal maghribu, ini juga bisa dibalik. Al masyriqu wal maghribu lillahi. Jadi yang mana saja sama ya. Kemudian lihat di situ al kalimatul jadidah, kosakata yang baru di situ. Oh, baca Mas Manto semuanya. Ayo baca semuanya. Al kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al mikwatu, setrika. Ad-darajatu, ad-darajatu, sepeda. Al-mil'aqatu, sendok. Al-qidru, panci. Al-baqaratu, sapi. Al-fallahu, petani. Al-anfu,
hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu teh, al-ummu ibu. Terus As-salajatu as-salajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidatu jendela, jiddan sekali apa gimana? Sangat. Oke, lihat di sini ya. Darrojah, salajah, ya, kemudian sayyaroh, ya, nazoroh tadi kacamata ya. Lihat. Pola harokatnya sama ya. Pola harokatnya sama, ada tasdid di tengahnya, setelah tasdid ada alifnya. Ya biasanya beberapa benda menggunakan pola seperti ini ya. Seperti itu disebutnya dengan sigoh mubalaghah ya. Kenapa darrojah disebut darrojah? Karena dia derajatnya pindah-pindah. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, muter-muter dia ya. Kemudian salajah ya. Dia kata salju tuh ya. Es dingin, salaja berarti ya bisa dikatakan alat untuk membuat es ya. Sayyaroh dari saro yasiru itu artinya adalah jalan-jalan ya. Sayyaroh berarti ya alat untuk digunakan berjalan-jalan. Ya, kemudian Al-Baqarah sebetulnya ya terjemahan kalau kita lihat di beberapa buku Al-Quran terjemahan menerjemahkan Al-Baqarah dengan sapi betina itu kurang tepat ya. Karena kalau kita baca-baca kitab-kitab tafsir, apalagi kitab tafsir yang ada sisi lughahnya, tak yang ada di tak marbutah itu menunjukkan dia itu tunggal ya. Ini yang disebut dengan ismul jinsil jam'i ya. Ismul jinsil jam'i yang mufradnya dengan tak marbutah. Kalau tidak ada tak marbutah berarti banyak. Al-Baqarah berarti terjemahan yang tepatnya itu bukan sapi betina tapi seekor sapi. Kalau bakor berarti sapinya banyak, kalau Baqarah berarti sapinya satu. Ya, ini ismul jinsil jami ini kalau di Syarah Ibnu Aqil ya. Apalagi yang Syarah Ibnu Aqil dengan catatan kaki Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Minhatul Jalil, di situ beliau menyebutkan kalau ya ketika membahas mengenai kalimah ya. Nah kalau kalimah satu hilangkan tak marbutahnya menjadi kalim berarti banyak 3 ke atas ya. Nah atau misalkan labinun labinah, kalau labinah berarti ya satu betako, kalau labinun berarti betakonya banyak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Kita ketemu lagi nanti di pelajaran yang ke-7 ya. Pelajaran yang ke-7 ini sedikit, jadi mungkin pertemuan berikutnya pelajaran yang ke-7 sekalian dengan pelajaran yang ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.